Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menjua-jua. Yang saya hormati Ketua KPU dan seluruh komisioner KPU Kabupaten Karo, begitu juga Ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu Kabupaten Karo, Forkompinda, para panelis, dan Paslon 2 dan Paslon 3, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami di dalam tema ini mempelajari dan mendalami bahwa Kabupaten Karo berada dalam situasi stagnasi. Kalau kita lihat bagaimana kontribusi dari pertanian terhadap PDRB tidak mengalami perubahan signifikan di dalam 4 tahun terakhir. Begitu juga di dalam sektor pariwisata, tidak mengalami perubahan signifikan. Dari sisi kemiskinan, kita hanya turun 0,4% dalam 4 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa situasi kita tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami di dalam mendorong pembangunan Kabupaten Karo ini menetapkan 1 visi, 8 misi, 9 program prioritas. Misi kami maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kami menggunakan kata maju karena sebagai antitesis atas stagnasi yang terjadi selama ini. Artinya, kita akan bergerak ke depan. Bagaimana kita akan merevitalisasi sektor-sektor yang penting. Sebut saja contoh, 92,5% tanah Kabupaten Karo adalah tanah pertanian. Tapi kontribusi sektor pertanian hanya 53%. Ini menunjukkan satu keadaan di mana ini sebenarnya bagaimana sektor-sektor kita belum mengalami pertumbuhan yang kuat. Kemudian yang kedua, kami menggunakan kata berkelanjutan. Berkelanjutan ini untuk memastikan, mohon maaf, sejahtera, untuk memastikan ada keadilan di dalamnya. Dan berkelanjutan ini untuk memastikan bahwa perubahan dan perbaikan yang akan kami lakukan tidak hanya untuk dalam 1 periode, tetapi bagaimana ini juga bisa dilanjutkan oleh kepemimpinan berikut sehingga perubahan yang kami dorong merupakan satu perubahan yang sistematik dan fundamental. Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks kesehatan, kami akan merevitalisasi infrastruktur kesehatan kita, tenaga-tenaga kesehatan kita. Kami melihat punya keprihatinan yang mendalam terhadap situasi rumah sakit kita, puskesmas-puskesmas kita yang berada di kecamatan-kecamatan terjauh masih membutuhkan dukungan yang kuat untuk infrastruktur dan tenaga medis. Begitu juga di sektor pendidikan. Sektor pendidikan kita masih menemukan kekurangan guru, fasilitas pendidikan yang buruk di banyak tempat, yang mungkin kita tertutupi hanya perkembangan yang ada di Brastagi dan Kabanjahe. Kami melihat bahwa akses yang merata dan adil menjadi sesuatu yang penting. Karena tujuan kita bernegara, tujuan kita berpemerintah adalah menghadirkan keadilan dan kesetaraan di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian Bapak Ibu, terkait juga di dalam sektor pertanian kita, memang masalah ketersediaan pupuk, bibit, dan berbagai kebutuhan infrastruktur pertanian masih perlu harus kita tingkatkan. Kami melihat persoalan-persoalan pertanahan juga masih tinggi di Kabupaten Karo. Masih banyak petani kita yang terjebak di dalam kawasan hutan, yang itu kepemilikannya tidak jelas. Oleh sebab itu kami akan menempatkan juga sektor penataan agraria ini merupakan sesuatu yang penting bagi kami. Dan terkait dengan pariwisata, tentu penataan destinasi, penguatan kapasitas, dan kemudian juga penguatan tata kelola di dalam pengelolaan tempat-tempat wisata menjadi sesuatu yang penting untuk kami lakukan. Dan terakhir, untuk infrastruktur, kita tahu kita punya masalah serius dengan infrastruktur kita. Baik jalan-jalan kabupaten, jalan desa, jalan usaha tani. Padahal kita tahu ini merupakan satu hal yang penting untuk bisa kita perbaiki. Begitu juga dengan pusat-pusat perekonomian kita. Banyak tempat yang saya jalani, mungkin salah satu pajak atau pasar-pasar yang buruk di Sumatera Utara ini salah satunya di Kabupaten Karo. Dan itu sudah berlarut-larut. Kita akan revitalisasi pusat-pusat perekonomian ini untuk bagaimana memperkuat ekonomi kita. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.
Selamat malam, bujur Ras Berjuang. Baik, berikutnya kita akan menuju pasangan calon nomor urut 2 untuk kemudian menyampaikan visi misi dan program kerja sesuai dengan tema debat malam hari ini. Kami persilahkan, waktu akan kami hitung dimulai dari paslon nomor 2 berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Maju-jua. Kami paslon nomor 2 akan menyampaikan visi misi dan program kami. Visi terwujudnya karo beriman, karo berbudaya, karo modern, karo unggul, karo sejahtera yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Kami mulai sesuai dengan yang sudah ditentukan, pendidikan. Kami akan mewujudkan pendidikan yang unggul berdasarkan analisa terhadap rasio penyebaran dan kualitas pendidikan yang sudah ada di Tanah Karo Simalem. Kami akan mengoptimalisasi semua pendidikan yang sudah ada, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan kami akan melaksanakan kelas-kelas unggulan dari setiap tingkatan untuk mewujudkan SDM Karo yang unggul melalui pendidikan yang unggul untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Kabupaten Karo jika dibandingkan dengan semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Untuk kesehatan, kami paslon nomor 2 akan mewujudkan layanan kesehatan yang unggul berbasis pemerintah, mudah diakses. Masyarakat Kabupaten Karo hanya dengan mempunyai kartu BPJS Kesehatan, KTP, atau surat keterangan tidak mampu, sudah bisa mengakses layanan kesehatan yang dijamin oleh Pemda Karo melalui konsep UHC, Universal Health Coverage, yang artinya tidak akan ada lagi masyarakat Karo yang tidak mendapat akses kesehatan karena tidak ada yang menjamin. Pemerintah Kabupaten Karo hadir untuk itu. Itulah kami paslon nomor 2. Masih ada waktu, Bapak. Selanjutnya, pariwisata. Kami akan optimalisasi semua destinasi wisata yang ada. Kami akan optimalisasi semua dengan membangun BUMD pariwisata, sehingga keluhan-keluhan wisata yang ada selama ini di masyarakat, terutama untuk mewujudkan rasa aman, rasa nyaman dalam mengakses daerah tujuan wisata, segera terwujud di Tanah Karo untuk menambah PAD Kabupaten Karo. Untuk infrastruktur, kami menyadari jalan-jalan di Kabupaten Karo, khususnya jalan kabupaten, masih ada sekitar 30,63% yang perlu dibangun. Kami paslon nomor 2 hadir untuk menyelesaikan kendala-kendala ini karena kami adalah sefrekuensi dengan pemerintah NKRI yang memimpin 5 tahun ke depan, yang mampu membawa anggaran ke Tanah Karo Simalem. Karena apapun katanya, kalau namanya membangun butuh anggaran, maka konsep bagaimana membawa anggaran untuk bisa membangun Tanah Karo Simalem, itulah yang kami berikan untuk seluruh masyarakat Tanah Karo Simalem sebagai tanda
kami sayang terhadap tanah Karo Semalam. Kami akan mewujudkan sesuai dengan tagline kami, Karo beriman, Karo berbudaya, Karo modern, Karo unggul, Karo sejahtera. Sekian, terima kasih. Mojua-jua kita Kerina. Jua-jua. Baik, terima kasih. Kini kami akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktunya sama 5 menit, akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Margasi 5, Rakut si telu, Perkara-kadaan 10.2 tambah sada. Kami memperkenalkan diri, saya Tino Mimana Sinuraya dan saudara seperjuangan saya Onasis Tepu STM Kesos. Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih sayangnya kita berkumpul di acara debat ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami kepada para panelis, KPU, Panitia Penyelenggara, Bawaslu, Forkompimda, Paslon 01, Paslon 02, pimpinan partai, kader, relawan, dan simpatisan yang hadir di acara ini. Pertama kami sampaikan pada forum yang berbahagia ini kepada masyarakat Karo dimanapun berada. Kami memiliki niat dan tujuan yang tulus untuk membangun Kabupaten Karo menjadi lebih baik di 5 tahun ke depan, yang kami susun dalam visi misi dan program-program dalam balutan Persada Arif Erbahan Simuhuli. Adapun yang menjadi visi kami adalah terwujudnya Kabupaten Karo unggul, sejahtera, maju, dan berkelanjutan. Dengan misi 1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis. 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal dan berdaya saing, serta perluasan lapangan kerja. 3. Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pemerataan pembangunan perdesaan. 4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan. 5. Menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsif, dan akuntabel. 6. Melestarikan adat dan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selanjutnya isu-isu strategis kepada Pak Onasis, dipersilakan. Terima kasih Pak Tino Mimana Sinuraya atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya dapat kami sampaikan arah kebijakan dalam mewujudkan visi misi Tino Mimana Sinuraya dan Onasis Tepu sebagai berikut. Pembangunan diarahkan pada pemerataan dan berkeadilan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, diarahkan melalui terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan formal dan non-formal, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, perbaikan sarana prasarana pendidikan. Selain itu, terwujudnya pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan berfokus pada pelayanan kesehatan dasar serta percepatan penanganan stunting. Sarana dan prasarana dasar sudah semakin baik ditandai dengan adanya upaya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terutama dalam pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan infrastruktur, mendukung lainnya dengan sistem penganggaran yang maksimal, memberikan anggaran secara khusus untuk pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan, pemenuhan sarana air bersih, pengelolaan sampah, air limbah, dan meningkatkan akses telekomunikasi di internet di wilayah yang belum terjangkau melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi, penurunan kemiskinan secara signifikan, dan meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat merupakan capaian untuk menghasilkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera. Pada kondisi penguatan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan menempatkan jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai dengan kompetensinya, perbaikan organisasi yang tepat fungsi,
berkualitas, produktif, inovatif, serta peningkatan pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi. Kegiatan pertanian didukung oleh tersedianya infrastruktur penunjang dan fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan produksi pertanian, pengolahan, pemasaran, pembangunan lapangan usaha pertanian, diarahkan berbasis pengembangan agroindustri. Demikian visi misi dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bujur Rasmi Jojoh membantah Grena. Masih ada waktunya 20 detik lagi. Paslon nomor 3. Ingin menambahkan? Cukup. Cukup. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon yang sudah menyampaikan visi misi dan program kerja mereka. Hadirin dan pemirsa, segmen 1 sudah kita tuntaskan. Artinya ketiga pasangan calon sudah menyampaikan visi misi dan juga program kerja sesuai dengan tema debat malam hari ini. Tentunya di segmen berikutnya kita akan melihat lagi. Betul, kita akan mendalami kembali melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Baik, dan Namun, untuk itu kita akan jeda sejenak. tetaplah bersama kami dalam acara Debat pertama, calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Karo pemilihan tahun 2024. dulu. Hadirin dan pemirsa, kembali Anda menyaksikan debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Karo pemilihan tahun 2024. Dan kita akan masuk ke segmen yang kedua. Pada segmen ini, ketiga pasangan calon akan memperdalam kembali visi, misi, dan program kerja mereka dengan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Ya, dan pada segmen kedua ini, nanti para panelis akan mengambil satu subtema yang sudah ada di fishbowl, kemudian nanti akan mengambil kode pertanyaan di fishbowl berikutnya, agar kami nanti menyocokkan dengan kode pertanyaan dan subtema mana yang dipilih oleh panelis. Untuk itu, langsung saja kita mungkin terlebih dahulu mempersilahkan ketiga pasangan calon boleh untuk berdiri, berdiri mendekati podiumnya. Baik, kini kami persilahkan kepada panelis yang pertama untuk dapat mengambil subtema pada fishbowl yang pertama. Boleh dibuka dan ditunjukkan Bapak? Ditunjukkan ke hadirin dan juga ke pasangan calon. Subtema infrastruktur. Infrastruktur. Baik. Kami mempersilahkan panelis yang berikutnya untuk mengambil kode. Diletakkan aja di bawahnya Bapak, diletakkan aja di luar. Kode dari fishbowl infrastruktur. B. Infrastruktur. Kode pertanyaannya B. Kita akan melihat masih disegel. Ya. Di belakangnya coba dilihat. Ini kodenya juga B. Infrastruktur kode B. Kita buka ya. Pertanyaan ini akan ditujukan untuk pasangan calon nomor urut 1. Jadi mohon disimak baik-baik karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaannya adalah, jika pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih,
fasilitas atau infrastruktur apa saja yang akan diciptakan atau dibangun oleh pemerintahan Anda yang berdampak langsung ke masyarakat khusus di bidang pariwisata yang memiliki daya saing yang benar-benar mampu diandalkan dengan menggunakan teknologi canggih. Contohnya seperti Waterfront City Pangururan di Kabupaten Samosir. Bapak, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Waktu yang kami berikan adalah 1 menit. Waktu akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Sektor pariwisata memang sampai hari ini menyumbang sekitar 3,5% dari PDRB kita. Dan potensinya ini masih banyak bisa ditingkatkan, mengingat salah satu kita hampir punya 1.000 hektar lahan yang sebenarnya dialokasikan itu berkaitan dengan sektor pariwisata kita. Dan kita tahu bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang punya multiplier efek yang luar biasa. Perbaikan jalan, penguatan sistem digitalisasi, termasuk untuk retribusi dan penataan sumber daya manusia yang terdigital juga merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan. Kami tidak melihat seperti Waterfront City di Samosir dibangun, karena di Tanah Karo kami melihat basic penataan destinasi wisata dan tata kelolanya merupakan satu hal yang penting di dalam pemahaman kami, melihat bagaimana Tanah Karo akan dimajukan pariwisatanya di dalam 5 tahun ke depan ini. Demikian, terima kasih. Baik. Baik. Masih ada 3 detik. Oke. Baik, kalau begitu kita minta tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon 1. Waktu Anda 30 detik akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih. Kami menambahkan itu perlu dibuatkan dalam konsep wisata alam terbuka yang modern, kemudian ditambahkan tata kelola daripada SDM dan konsep digitalisasi yang bisa menunjang secara maksimal konsep pariwisata yang dibangun. Cukup Bapak? Cukup Bapak? Ya, cukup. Ada waktunya 6 detik lagi? Ya, cukup. Baik. Kalau begitu, kita kembali berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk Baik, terima menanggapi. kasih. Waktunya 30 detik. Baik, terima kasih. Kita memiliki destinasi wisata di Tongging ya, dan juga di Lokawar. Tentu dikaitkan infrastruktur dengan penataan destinasi wisata. Tentunya kita akan membangun pantai Tongging supaya lebih baik lagi, dan juga kita akan bisa membangun Waterfront City seperti di daerah lain, tentunya dengan memaksimalkan pemberdayaan infrastruktur kita di Tongging seperti itu. Itu mungkin yang dapat kami tanggapi terkait dengan itu. Ya. Baik. Baik, kita sudah mendengarkan tanggapan ya dari pasangan calon 2 dan 3. Kini kembali kami meminta pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab kembali tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Tadi sebagai sebuah masukan, tetapi menjadi penting bagi kami bahwa kekuatan pariwisata di Tanah Karo selain alam, tentu juga pertaniannya, karena kami meyakini bahwa Tanah Karo akan digerakkan pertanian didukung pariwisata. Kemudian yang kedua juga bahwa kita punya kekuatan budaya di dalam konteks pariwisata kita. Oleh sebab itu sokongan kekayaan budaya kita, apakah itu musik, tari, tenun, obat-obatan, dan lain sebagainya merupakan satu hal yang penting bagi kami lihat. Sehingga kami tidak pada posisi untuk bagaimana meniru kabupaten-kabupaten lain. Karena yang harus kami lakukan adalah diferensiasi dengan kabupaten lain, sehingga Kabupaten Karo menjadi pilihan di dalam pariwisata kita. Karena kalau tidak ada bedanya, secara infrastruktur, secara keseluruhan, Kabupaten Karo sudah tertinggal dibanding kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba. Terima kasih. Baik. Baik. Dan berikutnya kita akan kembali ya bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Ya, dan untuk itu kepada panelis. Kami persilahkan kembali untuk mengambil subtema. Subtema yang ada di fishbowl.
pariwisata. Pariwisata. Tema pariwisata. Kami persilakan kepada panelis berikutnya untuk boleh mengambil kode pertanyaan dari Fishbowl Pariwisata. Dari Fishbowl Pariwisata. C. Pariwisata C. C. Pariwisata masih disegel. Kita buka. Mohon pasangan calon nomor urut 2 untuk memperhatikan pertanyaannya, Bapak. Saya akan mulai. Kabupaten Karo memiliki potensi pariwisata alam, sejarah, serta budaya yang memiliki nilai jual tinggi seperti rumah adat, pakaian adat, makanan tradisional, alat musik, tarian, dan lagu daerah yang apabila dikelola dengan baik dan benar akan melestarikan nilai-nilai budaya secara berkelanjutan di samping memberi kontribusi besar bagi peningkatan ekonomi daerah. Pertanyaannya adalah, jika paslon terpilih, apa yang perlu dilakukan dan benar-benar bisa dibuktikan untuk memaksimalkan potensi tersebut? Waktu paslon nomor urut 2 menjawab 1 menit. Ya, terima kasih. Kami akan membangun satu BUMD pariwisata supaya semua yang sehubungan dengan sejarah, budaya, tradisional, lagu daerah bisa dikelola secara optimal dan profesional. Sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan ini bisa mengundang semua wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara yang akan menambah pendapatan PAD Kabupaten Karo. Inilah yang bisa dilakukan selain kita juga bisa bekerja sama dengan semua sarana prasarana pariwisata mulai dari hotel, kemudian travel, sehingga ini bisa membangun satu kekuatan. Waktunya habis. Terima kasih. Pasangan calon nomor 2. Baik, kini kami akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan terkait dengan pengembangan budaya kita, tentunya terkait dengan tari-tarian dan sejenis seniman, tentunya kita akan mengembangkan ekonomi kreatif, di mana program unggulan kita, program pengembangan ekonomi kreatif meliputi penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif seperti itu, dan selanjutnya mungkin ditambahin Pak. Ya, kita juga akan melakukan kegiatan pelatihan bagi UMKM pariwisata agar masyarakat bisa sadar wisata. Baik, berikut kami minta pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Jadi terkait dengan yang disampaikan tadi, untuk membangun BUMD, saya pikir itu namanya menunda percepatan pembangunan pariwisata kita. Karena kita tahu ada proses politik, proses anggaran yang harus dilakukan di DPRD. Sementara kita butuh kesegeraan di dalam melakukan penataan kawasan, penguatan produk-produk yang mendukung pariwisata kita. Begitu juga di dalam penguatan sumber daya manusia. Kami tidak melihat bahwa menyerahkan ke BUMD merupakan jawaban atas persoalan. Waktunya habis. Baik, ditahan dulu. Kembali, pasangan calon nomor urut 2, kami minta untuk menanggapi tanggapan paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Waktunya 1 menit dimulai dari paslon nomor 2 berbicara. Ya, untuk membangun suatu pondasi yang kuat, UMKM dan ekonomi kreatif memang sangat menunjang. Tapi kalau untuk bisa melaksanakan pengelolaan yang lebih besar dan lebih terarah, biasanya ya pengalaman-pengalaman di Bali itu ada BUMD wisata. Mana kita lihat kalau Kota Bali itu sebelum ada BUMD wisata banyak kesulitan-kesulitan yang ditemukan. Tapi
banyak literatur mengatakan setelah dilakukan BUMD pariwisata di sana, itu pariwisatanya makin berkembang baik. Jadi tidak ada salahnya menurut paslon nomor 2 itu bisa kita terapkan untuk mempercepat pariwisata yang ada di Tanah Karo Simalem, mengingat lengkapnya berbagai budaya. Maaf, waktu sudah habis. Ditahan dulu. Baik, kini kita akan berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kini kami persilakan kembali Panelis untuk mengambil subtema di fishball yang sudah tersedia. dan pertanyaan ini akan ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 3. Kesehatan. Baik, panelis berikutnya kami mohon untuk mengambil kode pertanyaan di fishball. Fishball kesehatan. Di fishball kesehatan. D. Kesehatan D. Kesehatan D masih tersegel dengan sangat baik. Kita akan buka dan membacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Mohon disimak baik-baik karena pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali. Menurut saudara, sesuai dengan visi dan misi, hal penting apa yang harus dibangun terlebih dahulu sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah menjadi unggulan pada bidang kesehatan, sehingga mendukung implementasi bidang lain untuk memajukan Kabupaten Karo dengan tingkat pertumbuhan ekonominya paling tidak menyamai tingkat pertumbuhan nasional. Waktu Anda untuk menjawab adalah 1 menit, akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Menurut kami yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan adalah memperbaiki fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Karo, kemudian memperkuat para pelaku kesehatan, perawat, dokter, dan memberikan pelatihan agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Baik, menambahi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Tino Wimana, tentunya kita akan mengupgrade semua puskesmas, ada beberapa puskesmas secara bertahap di Kabupaten Karo menjadi badan layanan umum daerah seperti itu. Selanjutnya tentu pembangunan rumah sakit umum harus segera kita bangun untuk memberikan fasilitas kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Dan juga tentunya beberapa posyandu juga kita akan berikan, tenaga penyuluh posyandu juga akan kita gerakkan sehingga mampu memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dalam hal pencegahan stunting seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Berikutnya kita akan mendengarkan, ya, minta paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 3. Waktunya 30 detik, kami hitung setelah Anda berbicara. Baik, kami akan juga memperkuat tadi dari sisi kuratif ya, kami akan memperkuat dari sisi preventif, yaitu di mana kesehatan masyarakat menjadi sangat penting, seperti 1000 hari kehidupan pertama, yang itu mulai dari hamil sampai kelahiran, dan begitu juga bagaimana penguatan-penguatan disampaikan tadi posyandu untuk pencegahan dan screening kesehatan. Kita tahu BPJS Kesehatan itu semuanya punya anggaran untuk screening kesehatan peserta BPJS, dan yang terakhir kami yakin di rumah setiap orang Karo ada minyak Karo, maka kami juga akan penguatan minyak tradisional Waktunya Karo. sudah habis. Terima kasih Bapak. Hadirin kami harap untuk tenang. Kini kami akan mempersilakan, hadirin boleh tenang. Tahan dulu. Kita minta kembali pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 3. Sebentar. Waktu. Mohon tenang. tenang. Waktunya 30 detik kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Kita wajib melakukan analisa layanan kesehatan mulai dari rasio penyebaran dan kualitas layanan kesehatan yang sudah ada. Kemudian didasari dengan konsep universal health coverage sehingga persoalan kesehatan sudah pasti tuntas.
Kemudian kalau sudah tuntas, maka pendidikan sudah pasti berjalan. Maka akan diwujudkan SDM unggul Tanah Karo Simalam. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Dan Ditahan. kini kami akan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Waktunya 1 menit. Ini menjadi PR kita bersama, karena keluhan kesehatan cenderung tinggi di masyarakat kita. Masyarakat kita belum memahami betul bagaimana menjalankan pola hidup yang sehat. Selanjutnya tentu kita masih menemukan kasus kematian bayi dan juga kasus kematian ibu melahirkan. Oleh sebab itu maka tentunya peran puskesmas terus kita tingkatkan pelayanannya di tingkat desa. Dan tentunya di Liang Melasdas dan juga di beberapa daerah terpencil perlu kita tambah puskesmas di daerah tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mencegah terjadinya kedaruratan pada ibu yang akan melahirkan. Terima kasih. Ya. Masih ada waktunya, Bapak? Masih ada cukup? waktunya. Cukup. Baik, Cukup? kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Baik. Hadirin dan pemirsa, di segmen kedua ini, ketiga pasangan calon sudah menjawab satu pertanyaan dari panelis. Betul, dan pada segmen berikutnya nanti mereka juga masih akan melakukan dengan format yang sama ya. Benar Namun kita sekali. akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam acara Debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Karo pemilihan tahun 2024. Pemilihan tahun eda ras kita nukses kentang Debat soran dusir bahasa di perubahan tanah karo Ulatan golpu, mela golpu, iya dage Mari dage November tanggal 2 pitu Raduras kita ku TPS Siahkan teman turang sanina Ulah golput ni dubana Ulatan golput, mela golput Iya dage Ulah golput, iya dage Mari dage November tanggal 2 pitu Raduras kita ku TPS Siahkan teman turang sanina Ulah golput ni dubana Ulah kam golput, mela golput Iya dage Pilih bupati dan wakilna Mari dage Sukseskan pilkada Iya dage, mari dage Ulah kam golput Pemirsa, Anda kembali menyaksikan acara debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Karo pemilihan tahun 2024. Kini kita masuk ke segmen yang ketiga dengan format masih yang sama. Betul, akan semakin banyak lagi kita dengarkan adu ide dan gagasan serta program kerja dari ketiga pasangan calon. Kita akan segera memulai segmen yang ketiga bagi ketiga pasangan calon. Kami persilakan kembali untuk berdiri di podium. Dan kita akan mempersilahkan kembali. Untuk pertanyaan pertama pada segmen ini, kami persilahkan panelis untuk memilih subtema pertanyaan.
Kesehatan, ya. Kesehatan. Kami- Kemudian, kami minta panelis berikutnya untuk mengambil kode pertanyaan dari Fishball, subtema kesehatan. A. Kesehatan A. Kita bisa lihat bersama amplopnya masih tersegel. Ya, oke, silakan. Baik, pertanyaan ini akan ditujukan untuk pasangan calon nomor urut 1. Mohon disimak baik-baik karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Pertanyaannya, permasalahan stunting di Indonesia masih belum tertanggulangi sampai saat ini, termasuk di Kabupaten Karo. Hal ini masih menjadikan stunting program prioritas pemerintah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing anak-anak Indonesia di pasar dunia. Pemerintah mencanangkan target nasional untuk menurunkan prevalensi stunting 14% pada tahun 2024. Yang mana angka stunting nasional di tahun 2023 menurut data survei status gizi Indonesia di capaian 21,6%. Sementara angka stunting Kabupaten Karo 2023 masih 24,7%. Jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karo, langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mengakselerasi penurunan angka tersebut dalam mempersiapkan generasi emas Karo 2045. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 1 menit. Waktu akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Dalam penanganan stunting sebagai persoalan yang sebenarnya itu dari multisektor, yang tidak hanya karena satu faktor, oleh sebab itu kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati akan memperkuat koordinasi. Karena stunting itu tidak hanya problem di dalam keluarga, apalagi tanggung jawab ibu, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan. Misalnya, kenapa penting infrastruktur air dan sanitasi bagi kami? Karena air dan sanitasi yang baik itu mengurangi 40% orang potensi terkena stunting. Jadi oleh sebab itu, kami akan memperkuat ini dan memperkuat infrastruktur dukungan, selain pemberian tentu pemberian makanan tambahan untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa cukup secara gizi. Dan ini merupakan satu hal yang tidak bisa dikerjakan hanya satu kedinasan, tapi lintas kedinasan. Dan disinilah peran Bupati dan Wakil Bupati menjadi sangat penting untuk memastikan semua sektor bekerja untuk penanganan stunting ini. Terima kasih. Oke. Baik. Dan tahan dulu waktunya saat ini untuk kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Untuk pencegahan stunting yang paling penting, poin center adalah prenatal care, sewaktu bayi dalam kandungan. Walaupun banyak faktor mempengaruhi, perlu ke masyarakat diberikan edukasi, sosialisasi, dan yang paling penting lagi adalah dukungan anggaran, mempermudah dari layanan kesehatan sehingga prenatal care bisa mudah diakses oleh masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Karo. Baik, waktunya Baik, habis. ditahan dulu. Oke, ditahan lagi. Kini kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Kita akan memberikan pelatihan yang lebih maksimal kepada kader-kader Posyandu yang sudah terbentuk selama ini dan mengajak lagi seluruh kader-kader untuk mau ikut pelatihan agar semakin luas cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Waktunya Masih ada waktunya? 11 detik lagi? Cukup. Cukup. Baik. Baik. Kini kita akan mempersilakan Tahan dulu. Silakan. pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit akan kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan paslon 2 dan 3 merupakan saling berkaitan dengan yang apa kami sampaikan sebelumnya. Tapi bagi kita penting untuk mengingat bahwa
pola hidup merupakan satu hal yang penting di dalam penanganan stunting, pola konsumsi, karena tidak jarang sumber-sumber protein itu ada, tetapi kemudian diganti oleh keluarga dengan sumber-sumber lain yang justru itu kurang bergizi dan bahkan berbahaya untuk kesehatan. Dan terkait dengan anggaran, tentu merupakan satu hal yang penting, tetapi di dalam konteks anggaran ini pada ruang-ruang di mana itu untuk mendukung percepatan kerja pemerintah, tetapi pada akhirnya kita harus juga menempatkan bagaimana kesejahteraan di tengah-tengah keluarga itu bisa terwujud supaya apa yang menjadi penyebab dan potensi terjadinya stunting bisa dicegah di tiap-tiap keluarga. Terima kasih. Masih ada 9 detik lagi, paslon nomor 1. Cukup. Baik, kita sudah menyelesaikan pertanyaan yang pertama ya. Pertama, baik. Kalau begitu, kembali kami undang panelis untuk mengambil subtema di fishball yang sudah tersedia. Karena pertanyaan dari panelis akan kami tujukan ke pasangan calon nomor urut 2. Pariwisata. Kami persilakan panelis berikutnya untuk mengambil kode pertanyaan dari fishball pariwisata. A. Oke, kita ambil yang A. Pariwisata A masih disegel. Mohon diperhatikan pasangan calon nomor urut 2. Saya akan bacakan pertanyaan panelis. Apa yang Anda lakukan terhadap objek wisata di Kabupaten Karo yang masih dikelola oleh masyarakat setempat, yang mana kita ketahui terbatasnya sumber daya yang mengakibatkan pengelolaan tidak profesional. Sebutkan daerah-daerah wisata yang saat ini masih dikelola masyarakat setempat yang masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Karo. Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu menjawab kami persilahkan. 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi di sini kami paslon nomor 2 atau pemerintah akan hadir agar seluruh daerah tujuan wisata di Kabupaten Karo menjadi daerah tujuan wisata yang unggul. Yang selama ini kita melihat bagaimana daerah wisata yang sebagian dikuasai oleh masyarakat, tetapi kita akan memediasi bagaimana pemerintah dan masyarakat dan pengusaha kita akan satukan untuk menyatukan suatu pandangan supaya semua daerah wisata di Kabupaten Karo bisa dioptimalkan. Dan pemerintah wajib mengevaluasi dan membangun BUMD pariwisata. Jadi dan pemerintah juga menggali daerah tujuan wisata yang baru untuk mengoptimalkan yang sudah ada. Baik. Kini kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik. Kami persilakan. Ada begitu banyak tempat-tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat, seperti air terjun Pola Tebu, seperti air terjun Laut Kidupen, dan banyak lagi. Tentu peran pemerintah harus mengajak masyarakat dan memberikan pelatihan agar objek wisata yang dikelola bisa lebih profesional dan masyarakat juga mengerti arti bagaimana menjadi masyarakat yang sadar akan wisata sehingga akan semakin banyak wisatawan yang hadir. Waktunya habis. Dan kini kita minta pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. 30 detik, waktunya dimulai dari Anda berbicara. Kalau kami bukan masyarakatnya yang tidak profesional, tapi pemerintahnya yang tidak profesional. Karena ini yang jadi masalah adalah tidak ada tata kelola yang memadai, tidak ada capacity building, dan kita punya program desa wisata, dan itu program nasional. Dan kenapa gagal di Karo? Ini kan tentu merupakan satu hal yang harus refleksi bagaimana pemerintah dan tata kelolanya, governance-nya harus dilihat kembali. Ini bagi kami bukan pada konteks itu, tapi justru bagaimana pemerintah harus memperkuat desa-desa wisata dan peran masyarakat. Terima kasih. Baik. Baik.
Dan kembali kami akan persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali tanggapan yang sudah diberikan oleh pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Kami sudah menyampaikan di depan bahwa pemerintah harus hadir di sana, kemudian pemerintah hadir untuk menata kelola dengan tidak melupakan komponen masyarakat, pengelola, dan kepentingan pemerintah untuk PAD. Yang ini yang kita sebutkan tadi bisa dirangkum dalam satu bentuk wadah BUMD pariwisata. Terima kasih. Masih ada waktunya. 30 detik lagi. Cukup. Cukup. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan berikutnya kami mohon kembali kesediaan panelis untuk mengambil ya pertanyaan di fishbowl, yang mana subtema ini atau pertanyaan ini akan kami tujukan ke pasangan calon nomor urut 3. Pendidikan. Kami minta kembali panelis berikutnya untuk mengambil kode pertanyaan di fishbowl subtema pendidikan. A. Baik, bisa kita lihat bersama kondisi amplop pertanyaan masih tersegel dengan rapat. Pasangan calon nomor urut 3, silakan menyimak pertanyaan ini dengan baik karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM Pendidikan berdasarkan Permendagri nomor 59 tahun 2021 dan Permendikbud nomor 32 tahun 2022 ada 3. Salah satunya adalah peningkatan mutu pendidikan yang dinilai dari kemampuan literasi dan numerasi siswa didik. Dari hasil raport pendidikan Kabupaten Karo tahun 2024, bahwa kemampuan literasi peserta didik yang mencapai kompetensi minimum di Kabupaten Karo, Sumatera Utara tahun 2024, 32% siswa SD dan 35% siswa SMP memiliki kemampuan literasi dengan kategori di bawah kompetensi minimum. Kemampuan numerasi bahwa 40% siswa SD dan 34% siswa SMP kategori di bawah kompetensi minimum. Jika Anda terpilih menjadi bupati, apa solusi yang dilakukan terhadap masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa SD dan SMP di Kabupaten Karo, Sumatera Utara? Mengingat pendidikan SD dan SMP merupakan fondasi bagi seorang anak menyongsong Indonesia Emas 2045. Waktu Anda untuk menjawab kami berikan 1 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Kalau kita mengacu kepada standar pendidikan nasional tentunya masih jauh dari harapan terkait dengan pendidikan kita. Di mana sarana dan prasarana terkait gedung sekolah pun masih di bawah 60% standarnya. Oleh sebab itu terkait dengan numerasi dan literasi tentunya dibutuhkan kompetensi dari guru. Kita melakukan pelatihan sumber daya manusia kepada guru sehingga dia bisa mentransfer pengetahuannya kepada siswa-siswa dalam meningkatkan numerasi dan literasinya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu 28 detik lagi. Ya, kemudian terkait dengan peningkatan pendidikan ini juga tentunya pemerintah perlu mengalokasikan anggaran dalam merehabilitasi gedung-gedung sekolah yang tidak layak dan membangun fasilitas pendukung pendidikan seperti perpustakaan. Ini penting dalam rangka meningkatkan literasinya. Dalam rangka meningkatkan numerasinya tentu melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat eksakta seperti itu mungkin. Kemudian laboratorium komputer dan fasilitas olahraga juga di sekolah-sekolah sangat dibutuhkan. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Ya, kini kami minta kembali pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 3. Waktunya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih.
literasi dan numerasi ini problem nasional sebenarnya, tidak spesifik Kabupaten Karo. Oleh sebab itu, di dalam hal ini kita perlu memperkuat fasilitas dan dukungan kepada sekolah-sekolah dan anak didik, sehingga belajar itu menyenangkan. Membaca buku itu menarik, berdiskusi itu penting. Oleh sebab itu kami akan menggandeng sektor-sektor swasta dan BUMN untuk bisa bagaimana berkontribusi sektor pendidikan kita untuk bagaimana memperkuat fasilitas dan infrastruktur di sekolah-sekolah yang ada. Terima kasih. Waktu Anda habis. Baik, kini kami akan mempersilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 30 detik. Analisa layanan pendidikan sangat penting mulai dari rasio penyebaran dan kualitas. Karena kualitasnya ini kurang, maka perlu dimunculkan konsep unggulan. Baik unggul secara SDM, sarana prasarana, alat fasilitas pendidikan, dan tata kelola manajemen pendidikan yang bisa mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup? Baik. Kalau begitu kembali ke paslon nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Waktunya 60 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terkait dengan masih rendahnya kualitas numerasi dan literasi, kami tanggapi kembali bahwa masih rendahnya kualitas pendidikan antara lain disebabkan oleh sarana prasarana pendidikan dan juga fasilitas pembelajaran belum sesuai standarisasi, dan jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh daerah di satuan pendidikan di Kabupaten Karo. Tentunya kami berkomitmen bahwa ketika nanti kami terpilih menjadi kepala daerah, kami akan membuat suatu regulasi produk hukum daerah melalui peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karo, sehingga substansi-substansi yang terjadi permasalahan sekarang ini masih kita tampung di dalam peraturan daerah tersebut. Mungkin demikian, terima kasih. Masih ada waktunya, 20 detik lagi, mau bisa ditambahi? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Iya, usai sudah kita memberikan ya debat kepada pasangan calon untuk segmen yang ketiga. Di segmen berikutnya tentu saja kita akan mendalami lebih jauh di mana nanti pasangan calon ini akan saling bertanya dan saling menyanggah satu sama lain ya. Artinya lebih seru lagi, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami dalam acara Debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Karo pemilihan tahun 2024. Pemilihan tahun eda, ras-ras kita nuktes kentang. Sebab soran dusir bahan sah, di perubahan tanah karo. Ulasan golpu, mela golpu, iya dage. Mari dage. November tanggal 2 pitu, raduras kita ku TPS. Iahkeun teman turang sanina, ulah golput di dugana. Ulasan golput, bela golput, iya dage. Ulah golput, iya dage. Mari dage. November tanggal 2 pitu, raduras kita ku TPS. Biahkeun teman turang sanina, ulah golput di dugana. Ulah kam golput, bela golput, iya dage. Pilih bupati dan wakilna. Mari dage. Sukseskan pilkada. Iya dage, iya dage. Mari dage. Ulah kam golput. Hadirin dan pemirsa, kembali
Anda menyaksikan debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Karo pemilihan tahun 2024. Dan kini kita akan memasuki segmen yang keempat. Segmen ini merupakan segmen tanya jawab dan sanggah antara pasangan calon. Tentu saja sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah Kabupaten Karo dengan subtema pendidikan, pertanian, pariwisata, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu kami kembali mempersilahkan ketiga pasangan calon untuk maju kembali ya ke podium. Pasangan calon nomor urut 2 kami minta untuk ke podium. Baik, kita akan berikan kesempatan yang pertama pada segmen ini, yaitu pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Terkait dengan tema kita malam hari ini, waktu Anda untuk bertanya adalah selama 30 detik. Waktu akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa seperti kami sampaikan, sektor pertanian kita masih perlu banyak didongkrak terkait dengan kontribusi ke ekonomi maupun juga berkaitan dengan dari sisi ketenagakerjaan. Kami ingin mendapatkan strategi dan program-program strategik dari Paslon 2 di dalam upaya untuk meningkatkan sektor pertanian ini. Terima kasih. Baik. Kira-kira kemudian sudah bisa ditangkap, sudah bisa ditangkap paslon nomor urut 2. Kami berikan waktu untuk menjawab pertanyaan paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari paslon nomor urut 2 berbicara. Ya, jadi terima kasih. Memang saat hari ini kita melihat bagaimana harga-harga sayur mayur begitu rendah. Tetapi di sini kita bisa bagaimana menstabilkan harga. Yang pertama, pemerintah harus hadir untuk menjembatani para petani, dan pemerintah harus berperan untuk menentukan harga dengan cara salah satunya dengan cara membentuk BUMD pertanian. Jadi BUMD pertanian itu akan berkolaborasi dengan pihak ketiga supaya pihak ketiga bisa mengambil pemasaran dan manajemen yang profesional. Jadi oleh sebab itu maka pertanian kita akan bisa kita kembangkan menuju ke luar daerah dan ke luar negeri. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Kini kami persilakan kembali pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik. Tanggapan jawaban yang disampaikan paslon nomor urut 2, jujur kami merasa sangat khawatir karena justru membunuh peluang pelaku-pelaku usaha lain dan sangat konsepnya dikuasai oleh BUMD baik kesehatan maupun pertanian dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu kami berbeda pandangan. Kami di dalam hal ini memang bagaimana mendorong input pertanian yang berkualitas, mudah diakses dan murah, serta kemudian juga kerjasama di dalam membuka peluang-peluang pasar baru yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Terima kasih. Baik, saatnya mohon tenang. Saatnya kita akan mendengarkan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktunya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya kami sependapat dengan saudara komando tadi kan terkait dengan pembentukan BUMD daerah seperti itu. Selanjutnya juga kami mempunyai suatu program terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani, di mana kita akan memproteksi terkait dengan kegagalan panen pada masyarakat petani, yaitu dengan membentuk asuransi pertanian nantinya dalam bentuk peraturan daerah seperti itu. Itu mungkin tambahan, dan juga kita akan memberikan hibah saprodi kepada masyarakat petani juga seperti itu. Terima kasih. Baik. Mohon tenang. Kemudian berikutnya kita akan minta kembali pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 30 detik dimulai dari Anda bertanya paslon nomor urut 2. Bagaimana menaikkan angka capaian jalan kabupaten yang beraspal di Kabupaten Karo
sesuai dengan APBD Kabupaten Karo yang ada saat ini, dan kira-kira berapa lama itu bisa dicapai jalan-jalan di Tanah Karo bisa semuanya status beraspal. Terima kasih. Baik, kini kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Antonius Ginting. Bahwa kondisi jalan mantap kita sekarang berdasarkan indikator yang ada dalam rencana pengembangan jangka panjang daerah kita masih di bawah 60%. Tentunya kita harus berupaya meningkatkan pembangunan jalan kita seperti itu. Tentunya kita melihat bahwa umur rencana jalan kita sudah rusak, belum sampai dia di umur rencana. Sehingga hal ini perlu kita antisipasi, pemeliharaan jalan sangat dibutuhkan terkait dengan pemeliharaan jalan kabupaten seperti itu. Oleh sebab itu, program kita ke depan ketika nanti kita terpilih, tentunya akan jadi perhatian kami terkait dengan itu. Infrastruktur jalan harus kita perbaiki, disparitas wilayah harus kita cepat atasi seperti itu. Sehingga pemerataan pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Karo dapat tercipta dengan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Karo. Izinkan kami, jika kami terpilih, di 2 tahun pemerintahan kami akan kami selesaikan. Terima kasih. Baik, kini kita akan mendengarkan kembali paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban paslon nomor urut 3. Waktunya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Tapi mungkin dengan kekurangan 146 km atau 12%, maka setiap tahunnya mungkin anggaran APBD Karo paling maksimal sanggup membangun 1%. Jadi belum memungkinkan Bapak Ibu semua dalam konsep 5 tahun itu bisa diselesaikan. Penyelesaiannya adalah kita harus mengambil anggaran APBN untuk kesulitan kita, untuk Tanah Karo semalam. Mohon tenang. Hadirin kami mohon untuk tenang. Kini kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 30 detik. Selain pembiayaan yang inovatif, datang dari luar, perlu kita pikirkan. Tetapi efisiensi di birokrasi kita juga perlu kita bereskan. Saya tahu ada banyak potongan-potongan di dalam proses ini. Sehingga ini yang membuat tadi kualitas infrastruktur kita itu pendek umurnya. Dan kita bolak-balik di jalan yang sama, di tempat yang sama, memperbaiki hal yang sama dengan uang yang berbeda. Ini kita akan efisiensikan birokrasi kita. Kita akan pastikan bahwa semua pengusaha itu akan senang karena dilayani secara profesional, berkualitas. Waktunya sudah habis. Sudah habis. Baik, itu kita sudah mendengarkan tadi tanya jawab yang kedua Ya. ya. Dan kini kita akan masuk tanya jawab yang ketiga. Untuk tanya jawab yang ketiga ini, kita minta pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 30 detik. Dimulai ketika Anda berbicara. Baik, yang kami hormati Bang Abed Nego Tarigan. Ada pertanyaan kami, Pak Abed Nego, terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan kita. Di mana kita melihat jalan itu rusak sebelum umur rencana seperti itu. Bagaimana kira-kira strategi yang dilakukan terkait dengan itu? Apa kira-kira penyebab jalan rusak tersebut seperti itu? Mungkin nanti bisa pencerahan. Terima kasih. Baik. Baik. Kami minta pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan pasangan calon nomor urut 3. Waktunya kami berikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara pasangan nomor urut 1. Baik, setidaknya kalau dalam konteks infrastruktur yang berulang kali rusak, ada faktor mungkin juga faktor alam, faktor geografi dan kondisi di lapangan, sehingga memang perlu penanganan khusus. Misalnya kalau kita perjalanan dari ke arah Tiga Binanga itu ada titik yang selalu rusak, dan itu merupakan masalah yang dari tahun ke tahun. Saya pikir metode konstruksi dan lain sebagainya ini harus dilihat kembali, sehingga studi kelayakan terhadap infrastruktur harus kita lihat dalam kondisi yang nyata di lapangan. Kemudian yang kedua, tentu kualitas berkaitan juga sejauh mana anggaran itu dialokasikan dan digunakan secara tepat dan benar. Oleh sebab itu, tanpa ada transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang baik di dalam melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, saya pikir kita akan menghadapi situasi yang sama seperti yang kita hadapi hari ini. Oleh sebab itu, karena temanya hari ini kesejahteraan sosial, kami sebenarnya akan mengangkat soal reformasi birokrasi di kesempatan berikut. Terima kasih. Baik.
Terima kasih atas jawabannya pasangan calon nomor urut 1. Kini kami kembali meminta pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik. Baik, terima kasih. Tentunya kami sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Abednego Tarigan. Namun jadi perhatian kita terkait dengan odol, seperti itu. Overdimensi overload, itu yang kadang menyebabkan jalan kabupaten kita cepat rusak sebelum umur rencana. Oleh sebab itu peran Dinas Perhubungan perlu kita tingkatkan dalam hal ini dalam melakukan pengawasan dan perlu juga kita buat timbangan-timbangan kodok di setiap ruas jalan seperti itu sehingga itu bisa diawasi overdimensi overload seperti itu. Terima kasih. Itu salah satu penjelasan. Baik, mohon tenang. Dan saat ini kami minta pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Selain konstruksi yang baik, tentu perlu perawatan yang baik. Perawatan yang baik itu memang salah satunya adalah jangan melewati tonase. Tapi ada yang kedua, kami berjalan-jalan ke seluruh tanah Karosi malam ini. Banyak jalan-jalan, jalannya sudah beraspal, ternyata paritnya nggak ada. Saluran airnya belum ditemukan. Jadi untuk ini perlu sinergi dalam pembangunan. Saya kira itu yang untuk menjadi tambahan. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Dan 3 pertanyaan ya sudah keluar pada segmen keempat ini. Sekali lagi boleh kami minta tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dan sebelum kita masuk ke segmen yang kelima, kita akan break sejenak. Dan untuk itu tetaplah bersama kami dalam acara Debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Karo pemilihan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, kembali Anda menyaksikan debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Karo pemilihan tahun 2024. Dan saatnya kita akan masuk ke segmen yang kelima. Segmen kelima ini tidak berbeda dengan segmen keempat, di mana para pasangan calon juga akan melakukan tanya, jawab, dan sanggah. Ya. Antar paslon. Dan untuk itu kepada pasangan calon, masing-masing pasangan calon kembali untuk maju ke dekat podium untuk kita bisa kembali langsungkan debat di segmen yang kelima ini. Baik, namun pada segmen yang kelima ini tentu urutannya agak berbeda. Pada kesempatan pertama ini kami akan mempersilahkan terlebih dahulu pasangan calon nomor urut 2
untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Tentu terkait dengan tema debat kita pada malam hari ini. Kami persilahkan Anda untuk bertanya. Waktu Anda 30 detik akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih. Jadi saya di sini bertanya kepada paslon nomor 1. Dan sekarang kita melihat harga-harga tidak stabil, fluktuasi harga begitu jauh ringnya. Pertanyaan kami, bagaimana cara yang paling unggul untuk terjaminnya harga di tingkat petani? Terima kasih. Baik. Kini kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Kami persilakan. Baik, tidak seluruh harga itu bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karena harus kita ingat, kita bukan negara seperti negara-negara komunis dulu kita kenal, yang bisa kita tentukan harga dengan sepihak. Tetapi kita bisa kendalikan faktor-faktor produksi, faktor-faktor pemasaran yang harus kita lihat, dan bagaimana peluang-peluang yang ada kita harus buka. Kami di dalam hal ini memang dalam tahap yang paling awal, seperti kami sampaikan, bagaimana input produksi pertanian itu bisa terkendali, akses terhadap pupuk, akses terhadap bibit, kemudian juga bagaimana proses produksinya, yang itu memang bisa efisien. Salah satunya jalan usaha tani yang harus diperbaiki, kemudian juga bagaimana dukungan transportasi dan logistik. Dan yang terakhir, kami yakin tidak semua daerah di Indonesia ini memproduksi hasil pertanian sama persis dengan Kabupaten Karo. Dan itu, daerah-daerah itu adalah daerah-daerah pemasaran kita berikutnya. Terima kasih. Baik. Waktunya juga sudah habis Sudah ya. habis, dan kemudian kembali pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1, waktunya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, jadi memang kondisi petani kita saat ini memang bertani secara sporadis. Di sini kami yang bisa kami buat, jadi petani itu harus kita jadikan dia suatu kumpulan korporat, supaya bisa kita mengontrol harga dan supaya kualitas, kuantitas dan rutinitas itu bisa kita kendalikan dan pemerintah ikut menentukan. Waktunya sudah habis. Kini kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik akan kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Menanggapi tadi pertanyaan paslon nomor 1, maka kami sependapat bahwa kita harus membuat suatu kebijakan one village, one product seperti itu. Dan juga dalam rangka pola tanam kita harus disesuaikan dengan kesesuaian lahan kita, di mana lahan yang bisa untuk hortikultura, tanaman pangan. Demikian juga BUMD pertanian sangat dibutuhkan terkait mengatasi permasalahan ini. Seperti itu. Dan kalender tanam juga. Waktunya sudah habis paslon nomor urut 3. Baik, pertanyaan pertama pada segmen kelima ini Sudah selesai. Dan pertanyaan kedua kami berikan waktunya kepada pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya kepada paslon nomor 1 30 detik dimulai dari Anda bertanya. Baik, terima kasih. Kami ingin bertanya terkait dengan tadi sektor di kesehatan, melihat bahwa kita punya problem yang serius di sektor kesehatan kita, dalam hal ini kesiapan sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, kami ingin menanyakan terkait dengan strategi yang akan dikembangkan di dalam bagaimana hak yang sama, akses yang sama bagi masyarakat kita untuk sektor kesehatan. Terima kasih. Baik, pertanyaannya mudah-mudahan sudah bisa ditangkap dengan baik. Kini kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat menjawab pertanyaan pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dihitung dari saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Kita melihat bahwa indeks pembangunan manusia kita posisinya 76,8% seperti itu. Oleh sebab itu, indikator dari indeks pembangunan manusia itu adalah salah satu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat seperti itu. Kemudian terkait dengan kesehatan tadi, tentunya fasilitas-fasilitas kesehatan terus kita akan optimalkan. Pembangunan rumah sakit umum daerah Kabupaten Karo, dalam hal ini rumah sakit umum daerah, seharusnya segera kita bangun seperti itu. Sehingga pelayanan kepada masyarakat
kesetaraan, kesamaan, dan keadilan dapat tercapai untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Karo. Terima kasih, Pak. Masih ada waktunya 25 detik lagi. Paslon nomor urut 3. Sudah cukup? Baik. Kalau begitu, kita akan kembali minta kepada pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 3. Waktunya 30 detik dimulai dari paslon nomor urut 1 berbicara. Ya, selain untuk meningkatkan SDM, selain Mohon izin, paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 1, mohon tahan, mohon sabar. Mohon izin. Hadirin kami mohon untuk Hadirin tenang. mohon tenang. Paslon nomor urut 1 dimohon untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 3. Waktunya 30 detik dimulai dari paslon nomor urut 1 berbicara. Baik, kami ingin menambahkan tadi terkait dengan RSUD, memang sekarang sedang dikembangkan di Indonesia di dalam konsep rumah sakit kita, yaitu smart, selamat, bermutu, aman, ramah, dan terjangkau. Ini merupakan satu hal yang menurut kami penting dipastikan, karena kalau kita lihat di dalam perkembangannya, justru rumah sakit swasta tumbuh berkembang pesat di Kabupaten Karo, dan rumah sakit daerahnya justru punya masalah yang serius. Selain itu juga, puskesmas merupakan hal yang penting. Baik, Waktunya habis. ini saatnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 3. Waktu yang kami berikan kepada paslon nomor urut 2, 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, untuk SDM perlu tata kelola SDM yang optimal, memperhatikan UMPR, kompetensi, dan dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan. Kemudian dari analisa, itu penyebaran rumah sakit pun belum merata, hanya ada di kabupaten kota, di Kabanjahe dan Brastagi saja. Sementara 17 kecamatan lain belum terjangkau dengan hadirnya layanan kesehatan. Terima kasih. Baik. Boleh kita Pertanyaan berikan tepuk kedua tangan. sudah selesai. tuntas juga, oke? Dan kemudian kita akan berikan waktu kepada pasangan calon nomor urut 3. Untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Jadi pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan kami berikan waktu 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya kepada Pak Antonius dan Komando berkaitan dengan pendidikan. Kita tahu bahwa angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni kita, angka partisipasi murni saat ini kondisinya di bawah 100%. Tentunya hal ini perlu kita lakukan intervensi kepada dunia pendidikan kita dalam meningkatkan angka partisipasi murni ini. Apa strategi Bapak ketika terpilih dalam rangka meningkatkan angka partisipasi murni? Terima kasih. Baik, paslon nomor urut 2, kami berikan waktu untuk menjawab. Terima kasih. 1 menit. Ya. Dalam analisa ini, yang pertama analisa kualitas layanan. Jadi kalau untuk kualitas layanan ini harus dievaluasi dari sisi SDM-nya, bagaimana tata kelola SDM, sehingga partisipasi itu bisa menjadi maksimal. Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang unggul, kalau dari segi kualitas itu diperlukan tata kelola yang optimal, mulai dari SDM-nya, sarana prasarana, alat fasilitas pendidikan, dan tentunya manajemen. Selain juga diperlukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Masih ada waktunya 20 detik lagi, paslon nomor urut 2. Ya, Cukup? Cukup, baik. Kini kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik akan kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Angka partisipasi murni di bawah 100% artinya bahwa masih belum terpenuhinya masyarakat menikmati pendidikan di usia sekolah 7-15 tahun di tingkat SD dan SMP. Oleh sebab itu faktor-faktor yang menyebabkannya mungkin jarak antara sekolah dengan tempat tinggalnya sangat jauh seperti itu, seperti daerah terpinggirkan. Oleh sebab itu perlu dilakukan intervensi terkait dengan itu dalam meningkatkan angka partisipasi murni ini ke depan. Waktunya sudah habis. Dan kini kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1
untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 30 detik kami berikan kepada paslon nomor urut 1, dimulai dari Anda berbicara. Ya, tadi terkait dengan soal akses kepada pendidikan yang berkualitas setara, ini memang merupakan satu isu yang penting karena kita lihat juga sebaran dari sekolah-sekolah kita, baik dalam konteks kualitas, memang masih masalah. Selain itu juga memang yang menjadi penting juga bagaimana budaya pendidikan di dalam keluarga merupakan satu hal yang penting. Karena kita menghadapi tantangan di mana ada begitu banyak sekarang anak-anak kita yang terpengaruh karena era digital ini, sehingga juga mempengaruhi mereka di dalam partisipasi sekolah. Waktunya sudah habis paslon nomor 1. Dan tentunya pertanyaan ketiga juga sudah berjalan dengan baik. Boleh kami minta tepuk tangannya untuk ketiga pasangan calon yang sudah bertarung ide dan gagasan mereka ya hari ini. Dan ini juga menjadi akhir dari segmen kelima. Ya. Kita akan masuk nanti setelah ini ke segmen yang ke-6, di mana ketiga pasangan calon tentu akan menyampaikan pernyataan penutup mereka. Dan untuk itu jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah, tetaplah bersama kami dalam acara Debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Karo pemilihan tahun 2024. Anda kembali menyaksikan debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Karo pemilihan tahun 2024. Dan hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah, saatnya kita akan masuk ke segmen yang terakhir atau segmen yang ke-6. Untuk itu kepada masing-masing pasangan calon, kami mohon untuk kembali berdiri untuk mendekati podium. Dan terlebih dahulu, Feby, kita minta dulu semangat dari masing-masing pendukung pasangan calon. Betul, mari kita minta dukungannya. Dari 3 dulu dong. Baik, kita akan mendengarkan, berikan dukungan yang paling semangat untuk pasangan calon nomor urut 3. 3. Oke. Baik. Dari 3. Oke, sudah. Kita beralih ke pendukung pasangan calon nomor urut 1. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan kini kita juga akan mendengarkan bagaimana dukungan yang diberikan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 2.
Secara bersama-sama kita berikan tepuk tangan kepada ketiga pasangan calon kita yang sudah memasuki debat di sesi yang ke-6 saat ini. Segmen ke-6 ini adalah segmen pamungkas, Segmen pamungkas. yaitu ketiga pasangan calon akan kami minta untuk menyampaikan pernyataan penutup dengan waktu 2,5 menit untuk masing-masing pasangan calon. Ya, Namun kita akan memulai dari pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat menyampaikan pernyataan penutupnya dengan waktu 2,5 menit. Waktu akan kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih kepada KPU yang sudah menyelenggarakan debat ini. Tentu kami berkomitmen ketika kami terpilih, kami akan menjalankan visi, misi, dan program kami. Semua ini untuk masyarakat Kabupaten Karo. Mergasi 5, Tutur Siwalo, Rakut Sitelu, Perkadekaden 10-2 tambah sada. Mujuah kita kerina. Mohon tenang, masih ada waktunya 120 detik lagi. Baik, terima kasih. Tentunya tahun 2025 merupakan suatu momentum yang penting bagi kita semua terkait dengan pembangunan Kabupaten Karo Simalem ini. Tentunya kenapa momen penting di tahun 2005? Karena kita akan memulai RPJPD kita di periode pertama RPJPD kita, rencana pembangunan jangka menengah daerah kita, dan tentu rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 menuju Indonesia Emas. Kita sudah berdinamika pasangan calon Bang Abednego Tarigan, Bang Edi Suranta, dan juga Pak Antonius, dan juga Komando Tarigan. Kita sudah berdinamika terkait dengan pertanyaan, masukan, dan saran. Kami rasa ini semua untuk kebaikan Kabupaten Karo. Oleh sebab itu kita tetap bersatu. Dinamika dalam politik adalah suatu perbedaan, tidak memecah kita seperti itu. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih kepada KPUD Kabupaten Karo, dan tentu kami mengharapkan kepada semua pendukung paslon nomor 3 tetap berikan semangat kepada kami dalam melewati konsultasi ini. Terima kasih. Masih ada waktunya 53 detik lagi. Tidak mau digunakan? Baik, Cukup. kalau Baik, begitu. kita boleh berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 3. Dan berikutnya, hadirin dan pemirsa, kita akan mendengarkan, ya, ini pernyataan penutup dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 2,5 menit dimulai dari Anda memberikan pernyataan. Orang pintar itu banyak. Orang hebat itu luar biasa. Tetapi orang beranilah pemenangnya. Terima kasih. Mejua-jua manbanta kerina. Hadirin, kami mohon tenang. Jadi dalam kesempatan ini izinkanlah kami paslon nomor urut 2 Antonius Komando dengan bangga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir, baik langsung maupun melalui media TVRI, untuk seluruh masyarakat Karo dimanapun berada. Hari ini, saat ini, Karo Erdilo, bersikap kuta kemulihan, uganingan bersikap sah, baba anggaran. Apa yang kari kandidat sebelum nambah anggaran. Perlu kal imatangkan ibas pikiran tak kerina adi kelengkin ateta tanah Karo Simalem. Si peduakan kita mergasi 5, tutur Siwalu, Rakut Sitelu, Perkadekaden 10-2 tambah sada. Sentabi kadekade. Kai Gianindo, Adi Sekalenda, pilihan konggo pasti nomor. Bujur, mejua-jua kita kerina. Waktunya masih ada 55 detik lagi, paslon nomor urut 2. Tidak mau digunakan? Cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada pasangan calon nomor urut 2 atas pernyataan penutupnya. Mohon tenang, mohon tenang. Kini kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda sama 2,5 menit. Mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Tentu kami menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara, dalam hal ini KPU, dan seluruh panitia di dalam memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran, rencana-rencana dan komitmen kami, Abednego Tarigan dan Edi Suranta Bukit.
Tentu juga kami terima kasih atas dukungan dari partai yang selama ini memberikan dukungan, begitu juga dengan masyarakat luas yang berinteraksi, bekerja dengan kami, dan sudah mendengar hari ini perdebatan, diskusi melalui layar live streaming ataupun melalui channel TVRI. Bapak Ibu sekalian, saya dalam debat ini dari tadi agak terganggu dengan pernyataan pasangan paslon nomor 2. Bahwa nomor 2 lebih mudah nanti kalau menang karena segaris dengan pemerintahan nasional. Apakah pemerintahan nasional akan melakukan diskriminasi apabila kami menang? Saya 9 tahun membantu presiden. Kami tidak pernah mendiskriminasi partai manapun kepala daerahnya. Dan ini pernyataan berbahaya buat saya. Dan ini merupakan satu statement ancaman. Dan saya pikir ini penting untuk diluruskan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam kepemimpinan, terutama untuk kepala daerah, kita bukan ngurusin satu sektor. Kita mengurus lintas sektor. Oleh sebab itu, penguasaan dan pemahaman kita tentang sektor-sektor kehidupan masyarakat harus kita kuasai dengan baik. Ini merupakan satu hal yang penting, dan debat ini telah mengantarkan kita untuk bagaimana kita mendalami bidang-bidang sektor kehidupan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dan seluruh masyarakat Karo, kami yakin kita punya pikiran jernih, kita punya hati yang kuat di dalam menentukan kepemimpinan kita ke depan. Dan kita tidak sedang mempertaruhkan, apalagi menjudikan hidup kita dan pembangunan kita ke depan. Mohon doa dan dukungan, dan kami yakin bahwa kontestasi ini hanya memilih yang terbaik. Bahwa kontestasi ini hanya mengantarkan kita ke depan. Dan kontestasi ini untuk kita semua masyarakat Karo. Bujur, Rasma Jua-Jua. Oke. Baik. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, mohon tenang. Mohon tenang. Baik, dengan demikian. Mohon tenang. Ya, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian debat selama 6 segmen. 6 segmen, mohon tenang dulu. Mohon tenang. Bapak Ibu, hadirin, mohon tenang dulu. Silakan duduk dulu, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa membantu masyarakat Kabupaten Karo untuk bisa menentukan pilihannya. Pada tanggal 27 November nanti. Betul. Di tempat pemungutan suara. Tapi artinya apapun itu, ketiga pasangan calon sudah melaksanakan debat ini dengan baik dan tertib sekali malam hari ini. Untuk itu kami mohon ketiga pasangan calon saling bersalaman dulu. Agar kita tutup langsung debat kita pada malam hari ini. Mohon tenang. Baik. Dah, nggak apa-apa. Ya. Hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, dengan berakhirnya segmen ke-6. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang dulu. Silakan, Bapak, masing-masing pasangan calon berada di podiumnya masing-masing. Oke. Oke, mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang Bapak Ibu. Kita akan menutup debat kita pada malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, dengan berakhirnya seluruh segmen pada debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Karo pemilihan tahun 2024 ini, berakhir pula debat yang pertama malam hari ini tentunya. Betul, dan masih ada kesempatan berikutnya untuk terus menggali ide dan gagasan-gagasan dari ketiga pasangan calon. Iya, namun sebelumnya kita berpantun dulu sebelum kita tutup. Mana pantun kamu? Kamu ada pantun? Sudah saya siapkan pantun saya. Aman nyaman gitu. Coba saya dulu. Oke, tolong kata-kata cakepnya agak keras ya. Memelihara itik di rumah mami dan mama. Gadis cantik membawa seember kentang. Demikianlah debat publik putaran yang pertama. Mari pilih yang terbaik 27 November mendatang. Oke, satu lagi, tahan. Satu lagi, jalan-jalan ke Brastagi. Berkeliling Gundaling, naik pedati. Demikianlah debat calon bupati dan wakil bupati
Ulah kita lupa milih Mas Lori si pembagi. Atas nama seluruh kerabat kerja dan panitia, saya Keriawan Sembiring Dan saya Baby Grace Sutajulu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Atau terbunuh selama operasi